Yang berikutnya larangannya adalah al-aklu awisyurbu, makan atau minum pada saat sholat. Pas sholat malah ngumpi. Atau al-kalam li ghairi islahiha, berkata yang tidak ada maslahatnya, yang perkataan tersebut termasuk kalam, ini dilarang. Walaupun saya pernah menjumpai 2 kali, dua-duanya di Klaten. Yang pertama itu waktu itu sholat maghrib. Pas sholat maghrib saya makmum karena jamaahnya hanya satu shaf di belakang imam. Pada saat makmum tiba-tiba imamnya itu setelah sujud duduk di antara 2 sujud, tapi malah tasyahud akhir. Nah, kita sudah subhanallah, imamnya tidak paham. Subhanallah, imamnya tidak paham. Sampai saya bilang sujud. Sujud memang setelah itu. Saya sempat kepikiran, ini kok tidak membatalkan sholat ya? Iya, orangnya tidak membatalkan sholat. Saya juga sebagai musafir di situ menang baik ya. Nah, setelah selesai pun saya diam saja. Idealnya kan kasih tahu, Bapak tadi ngomong muni sujud toh kan gitu harusnya. Tapi ya wis lah, musafir malah nggak ribut di tempat orang lain. Saya diam saja. Kasus yang kedua belum lama. Ini di Klaten juga, di tempat yang berbeda. Pada saat sholat kita datang ke masjid di situ karena kita musafir. Ternyata ada orang yang menyediakan sajadah, karena kebetulan tempatnya itu tidak semua ada sajadahnya. Nah, pada saat kita mau sholat itu sudah masbuk 1 rakaat. Tiba-tiba yang paling belakang itu yang sudah sholat, monggo sajadahin jenengan. Dan dilanjutkan sholatnya. Wila, kok dilanjutkan sholatnya? Jadi itu sungguh-sungguh terjadi. Kok iso muni monggo sajadahin jenengan? Baik, Bapak Ibu, adapun kalau mengucapkan perkataan, yang boleh adalah kalau darurat dan tidak boleh lebih dari 2 huruf. Tidak boleh lebih dari 2 huruf. Darurat, lagi sholat ternyata ketibanan lampu. Batal enggak? Tidak. Jadi tidak. Tapi aduh, batal. Baik. Tapi kalau enggak. Atau apa lagi selain kalau ketibanan apa? Wah, itu banyak itu. Baik. Jadi atau kalau bukan itu, yang dibolehkan adalah takbir, tidak batal. Ketibanan lampu Allahu Akbar itu tidak batal. Jadi Nabi mengatakan ketika ada seorang sahabat berkata dalam sholat, kata Nabi, inna hadhis sholah la yaslu fiha syai' min kalamin nas. Kata-kata ini tidak boleh ada kata-kata manusia. Innama huwa takbir wa tasbih wa tahmid. Tapi dia takbir, tasbih dan tahmid. Tasbih pada saat sholat itu tidak batal sholat kita. Pas sholat tiba-tiba dengar suara bayi tiba gluduk, lalu kita refleks subhanallah, batal enggak? Tidak. Mung imamnya bingung, aku salah apa? Ya. Atau mengucap Allahu Akbar, tidak batal. Atau ada yang bersin hakcim, alhamdulillah, batal apa tidak? Tidak batal. Jadi mengucap alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah dalam sholat tidak membatalkan sholat. Jadi nek misalnya ono tawon doang, tawon apa itu? Tawon madu, tiba-tiba lewat ngentup batuk, Allahu Akbar, tidak batal. Tawon gimana ngentup batal. Jadi, tapi kalau bilang Allahu Akbar tidak batal. Baik Bapak Ibu, kalau mengucap yarhamukallah itu batal. Tapi kalau alhamdulillah tidak. Maka kalau ada orang bersin dalam sholat, alhamdulillah,
berdasarkan riwayat Rifa'ah yang mengucap alhamdulillah, dan menurut Imam Ibnu Hajar ini terjadi pada saat sholat maghrib, maka ucapan alhamdulillah ini tidak membatalkan sholat. Tapi kalau mengucap yarhamukallah, ini termasuk kalam, termasuk perkataan. Semoga Allah merahmatimu, munya orang, jadi termasuk dialog, maka ini membatalkan sholat. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, tidak batal sholatnya kalau sudah ditutup dengan salam. Jadi baru, contoh Nabi dulu pernah sholat asar, baru 2 rakaat, terus salam. Setelah salam sahabat ngobrol, ada sahabat namanya Dzulyatain, wahai Rasul, apakah sholat ini dikosor? Tidak. Apakah lupa? Tidak. Tadi 2 rakaat. Oh, kalau begitu saya lupa, kata Nabi. Padahal jamaah sudah keluar masjid atau sudah sampai di pintu masjid. Yang sudah selesai sholat, sudah sampai pintu masjid. Maka apa yang terjadi? Maka kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sholatnya bersama dengan para sahabat. Jadi tidak ulangi, tapi cukup dilanjutkan. Karena sudah ditutup dengan salam, ngobrol-ngobrolnya tadi tidak membatalkan sholat. Maka ditambahi lagi 2 rakaat. Lalu kemudian sujud sahwi. Nah, jadi ini berbicara kalau sudah ditutup dengan salam. Saya juga pernah satu saat saya makmum maghrib itu, saya itu masbuk. Tapi pas masbuk kok salam ikut imam. Nah, harusnya kan nambah 1. Nggak tahu waktu itu saya kepikiran opo gitu, kok iso saya salam ikut imam padahal masbuk. Begitu salam ikut imam mak pelengkung, aku mau telat ragu saya telat apa enggak. Saya tanya sama sebelah saya, Mas tadi saya telat ya? Oh iya, jenengan sareng kula gitu. Udah rampung dia. Nah, saya nambah lagi 1 untuk kemudian sujud sahwi.